Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang musik jazz. Saya atas nama Maxivin dan Domingus Rama. Sejarah perkembangan musik jazz. Musik jazz pada awalnya adalah musik tradisional Amerika Serikat yang dikembangkan oleh warga Afrika di Amerika Selatan. Dipercaya musik jazz yang lahir pada akhir abad 19 memasuki abad 20 ini merupakan perpaduan antara musik Eropa dan tradisi musik Afrika. Musik Afrika memberikan pengaruh dalam musik jazz berupa ritme yang terus-menerus serta pergerakan dan permainan emosi yang begitu kental dalam karakter musik jazz. Sementara musik Eropa lebih memberikan pengaruh pada kualitas musikal, yaitu yang berkaitan dengan harmoni dan melodi. Perpaduan dua tradisi yang antonim ini kemudian menghasilkan satu jenis musik baru yang menginterpretasikan penggunaan nada-nada dalam kombinasi baru, menciptakan nada-nada baru yang mengekspresikan perasaan baik sedih maupun senang. Cikal bakal musik jazz juga tak lepas dari teriakan budak Afrika yang tengah melanda di Amerika. Kombinasi bunyi-bunyi dari gaya musisi-musisi New Orleans, kemudian musik gospel yang berkembang menjadi blues, dan beberapa bahan dasar lainnya yang berkombinasi membentuk jenis musik baru. Lebih jauh meruntuh sejarah dan perkembangan musik jazz. Ada beberapa fase di mana musik jazz berkembang menyesuaikan keadaan zaman. Di sinilah sejumlah genre baru yang masih menginduk pada genre jazz muncul dan dikembangkan, menawarkan variasi dan karakteristiknya masing-masing, ritme masing-masing. Pada tahun 1892, seorang pianis bernama Tommy Turpin menulis Harlem Rex, sebuah komposisi musik ritme yang pertama kali diperkenalkan. Aliran ritme merupakan salah satu cikal bakal terbentuknya musik jazz, meskipun mengertakan aura blues dan improvisasi yang menjadi ciri utama aliran jazz. Musik ritme mengalami masa kejayaannya antara tahun 1897 sampai 1918. Salah satu komponis ritme paling terkenal adalah Scott Joplin. Karya musik ritmenya masih dapat dinikmati hingga kini bagi yang ingin menjajal musik ritme. Yang berikut, Dixieland merupakan aliran musik jazz yang paling awal sekaligus paling berpengaruh dalam perkembangan musik jazz dunia. Aliran yang juga kerap disebut Orleans Jazz atau New Orleans Jazz ini pertama kali muncul pada tahun 1917 di New Orleans, kota yang terkenal sebagai kota awal kemunculan musik jazz. Dixieland. Ketika di New Orleans muncul sebuah band bernama The Original Dixieland Jazz. Band yang membuat terobosan dengan menggunakan genre ritme dan sisi lain musik. Sebuah karakter yang dibawa oleh Dixieland saat itu adalah para musisinya menggunakan alat musik semacam trompet, trombon, klarinet, gitar, banjo, piano, dan bass. Setelah nama Dixieland berkibar dari New Orleans, mulai bermunculan band-band dengan genre yang sama di hampir seluruh Amerika Serikat. Masih di era yang sama, nama Louis Armstrong mencuat dan turut memberikan peran pada dasar-dasar musik jazz. Hingga kini,
aliran Dixieland jazz terus disegani sebagai genre jazz paling terkenal dan berpengaruh di New Orleans. Setiap tahun digelar New Orleans Jazz dan Heritage Festival yang masih menampilkan musisi-musisi beraliran Dixieland swing. Aliran musik swing mulai muncul dan dikembangkan pada awal 1920 dan menjadi aliran sendiri pada 1935. Jika sebelumnya jazz berform melodi romantis dengan alat musik jazz, maka swing menghilangkan alat musik gesek tersebut dan lebih memakai aransemen yang sederhana. Aliran swing mengutamakan alat musik tiup dan improvisasi melodi. Berawal dari Fletcher Henderson Orkestra yang ketika itu memainkan sebuah irama ritme dengan sedikit halus dan lambat. Setelah itu, mereka berkolaborasi dengan musisi seperti Coleman Hawkins, Benny Carter, dan Buster Harley, yang kemudian dikenal sebagai swing era instrumental stylist. Pada tahun 1927, Louis Armstrong bersama dengan pianis Earl Hines juga sempat menggunakan musik swing. Memasuki era 1940-an, muncul masa swing di era di mana hampir seluruh musisi jazz bermain genre swing. Bebop berselang tak lama dari masa swing, era para musisi berhalung swing kemudian mengembangkan aliran musik yang dinamakan bebop, masih identik dengan trompet dan klarinet. Musik bebop merupakan versi cepat dari swing. Duke Ellington Orkestra dan Jamie Armstrong memperkenalkan bagaimana harmoni musik jazz yang cepat dan asik. Kemudian di tahun 1940-an, Jay Maskham Orkestra menggebrek dunia dengan permainan gila. Dizzy Gillespie dan Roy L. Dickery, duet pemain trompet terbaik Amerika Serikat. Hingga kini, musik bebop masih menjadi salah satu aliran yang cukup digandrungi beberapa bebop, sementara hard bebop, new bop, dan post bop sempat mewarnai dunia musik jazz modern era 1980-an sampai 90-an. Soul jazz, aliran musik jazz berikutnya yang juga cukup berpengaruh adalah soul jazz. Soul jazz merupakan aliran yang berkembang dari genre blues, soul, dan gospel. Maka dari itulah kenapa banyak orang yang mengira musik soul jazz ini bagian dari blues, atau bahkan sebaliknya. Aliran soul jazz terkenal sekitar tahun 1950. Ketika itu Roy Carr bersama dengan David Farhead, Newan, dan Hank Crawford membuat sebuah kolaborasi yang menandakan kemunculan soul jazz bossa nova. Sebagian orang Indonesia mungkin mengira bahwa bossa nova merupakan musik etnik asli dari Indonesia. Bossa nova memang sempat hits di Indonesia karena pernah dinyanyikan oleh seorang penyanyi kawan macam Rafika Duri yang memainkan tumbang lewas. Padahal sebenarnya musik bossa nova berasal dari Brasil yang merupakan kombinasi musik jazz dan samba. Musik samba adalah sebuah aliran musik dari tradisi Brasil yang identik dengan dansa. Maka tidak heran kalau musik
samba memberikan pengaruh pada bossa nova berupa beat dan cenderung cepat. Beberapa musik ternama yang mengusung aliran bossa nova di antaranya Luis Bonta, Bob Brockenmeyer, Carlien, Byrd Paul, Desmond, Joao Gilberto, dan Ben Paul. Jazz Foul, salah satu subaliran jazz yang menjadi pertengahan dan digemari hingga sekarang adalah jazz fusion populer di era 60-an. Aliran fusion dan pertama kali muncul ketika beberapa band rock mencoba mencampur unsur jazz ke dalam musik rock. Mereka orang-orang kemudian menyebut musik kombinasi jazz dan rock tersebut sebagai jazz rock atau jazz fusion. Salah satu album musik jazz fusion yang paling berpengaruh adalah Big Hands Brown 1969 milik Miles Davis. Musisi jazz satu ini menggabungkan band rock and roll dan musik jazz dengan sangat cerdik. Ya, nanti sekian dan terima kasih akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Bapak Domingus. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami kelompok 2 dan saya akan membawakan materi ciri, fungsi, dan bentuk musik jazz. Jadi aliran musik jazz masih dapat dikategorikan ke dalam jajaran musik populer. Hingga saat ini melalui berbagai perkembangan di setiap zamannya, musik jazz telah banyak memunculkan aliran baru yang masih menginduk dalam rahim jazz, yang tentunya masing-masing memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda-beda. Namun secara umum, ciri-ciri musik jazz dapat kita rinci sebagai berikut, yaitu 1. Dia mempunyai improvisasi. Satu ciri khas yang paling ditonjolkan dalam musik jazz adalah improvisasi. Bahkan dalam pertunjukan musik jazz sangat jarang ada musisi jazz yang memainkan lagu yang sama dengan gaya yang sama berulang kali. Hal ini tentu masih berkaitan dengan kebiasaan awal musik jazz yang memang dikaitkan dengan improvisasi. Yang kedua, penggunaan instrumen. Salah satu ciri musik jazz yang menonjol dan berbeda dalam aliran musik populer pada umumnya terletak pada penggunaan alat musik. Instrumen yang digunakan dalam musik jazz biasanya menggunakan alat musik yang memang lazim digunakan pada aliran musik jazz seperti trompet, saksofon, piano, gitar, biola, drum, dan kontrabas atau gitar bass. Yang ketiga, sinkopasi. Satu unsur yang juga ditonjolkan dalam karakter musik jazz adalah sinkopasi yang cukup mendominasi. Sinkopasi atau sinkop adalah penekanan atau aksentuasi pada not-not upbeat atau not-not dengan kekuatan atau ketukan-ketukan yang lemah. Yang keempat yaitu blue note. Blue note adalah nada-nada yang dimainkan sedikit berbeda dari nada standar. Biasanya perubahan pada nada seputar antara quarter tone dan semitone. Namun ini masih banyak bervariasi tergantung pada konteks musiknya. Blue note sangat identik dengan musik blues sebagai awal kemunculannya, dan musik jazz bisa dibilang masih berkaitan erat dengan blues sebagai cikal bakal. Yang terakhir atau yang kelima adalah swing. Swing adalah irama mendayu-dayu yang menjadi ciri khas musik jazz. Hampir semua komposisi musik jazz didominasi dengan unsur swing yang menjadi sumber kenikmatan musik jazz. Itu cirinya. Sekarang fungsi musik jazz, yaitu yang pertama, musik jazz berpengaruh atau sangat berfungsi terhadap perkembangan saraf-saraf otak. Musik jazz hadir dengan ritme yang teratur. Genre musik jazz sangat berperan dalam proses pematangan saraf-saraf otak kanan, walaupun juga dia berpengaruh dalam otak kiri. Efek atau suasana perasaan emosi, baik persepsi,
emosional maupun kesadaran pengalaman emosional secara predominan diperantarai oleh hemisfer otak kanan. Artinya memainkan peran besar dalam proses perkembangan emosi yang sangat penting bagi perkembangan sifat-sifat manusia yang manusiawi. Yang kedua, musik yang bergenre jazz dapat memberikan suasana nyaman dan membantu kita untuk dapat menginterpretasikan perasaan serta ekspresi dengan alunan musik jazz yang indah. Jadi, tidak hanya musik klasik saja yang berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan otak, musik jazz juga berperan dalam perkembangan kecerdasan emosional yang diperantarai oleh hemisfer otak kanan. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk musik jazz. Bentuk-bentuk musik jazz ini ada beberapa yang bentuk-bentuk turunannya, yaitu new flamenco, art rock, yeye, hard pop, hip hop, tuga, bluegrass, swing, ska, reggae, R&B, bossa nova, jazz soul, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu musisi musik jazz. Jadi ada banyak musisi musik jazz yang lahir, namun di sini saya mengambil salah satu musisinya yaitu Charlie Parker. Yaitu dia lahir 29 Agustus 1920 dan wafat 12 Maret 1955. Dia merupakan musisi jazz berkebangsaan Amerika Serikat. Dia sebagai seorang pemain saksofon dan komponis. Pengaruhnya terhadap perkembangan musik jazz dan terhadap pemusik-pemusik generasi selanjutnya sangat besar. Parker sering juga dijuluki Bird atau Yardbird, sering disejajarkan dengan Louis Armstrong dan Duke Ellington sebagai musikus jazz yang legendaris. Kemampuannya bermain saksofon dan berimprovisasi pada saksofonnya tidak tertandingi pada zamannya. Pemikiran-pemikiran inovatifnya mengenai harmoni dan melodi menjadi dasar aliran bebop. Walaupun sebenarnya Parker sangat membenci musik yang dimainkannya, dinamakan oleh para kritikus musik sebagai bebop. Hal ini didasarkan dari sikap Duke Ellington yang tidak pernah mau musik yang dimainkan dikategorikan sebagai musik jazz oleh para wartawan dan kritikus musik pada saat itu. Jadi Charlie Parker ini dia meninggal pada usia muda karena pengaruh obat-obatan. Demikian dari kami kelompok 2.